Oke teman-teman, kembali bersama saya Albert Sinaga. Di sini saya akan menjawab yaitu ini. Carilah panjang X dan Y pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut telah disampingkan yaitu sisi kemiringannya di 17,4 dan untuk sudutnya di 43 derajat. Nah, yang pertama sekali kita cari itu ya, pertama itu adalah sin-nya. Nah, untuk mencari sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Nah, untuk ini sin 43 derajat. Nah, untuk mencari ini, sisi depannya itu adalah, sisi depan dari ini adalah Y per sisi miringnya. Nah, Y sisi miringnya itu di 17,4. Berarti sin 43 berarti sama dengan, kita cari di sin 43 dulu. Di sini sin 43 0,681 per 17,4. Berarti ini 17,4 aja, 17,4 dikali 0,681 sama dengan, langsung saja kita cari 17,4 dikali 0,681, berarti hasilnya 11,84. Berarti kita sudah menjumpakan 11,84. Berarti kita sudah menemukan untuk sudut sisi Y-nya. Sekarang kita mencari di X-nya atau alasnya. Nah, untuk mencari alas kita menggunakan rumus cos. Ya. Yaitu kita cari cos 43 derajat sama dengan sisi samping per sisi miring. Sisi samping per sisi miring. Nah, samping dari ini adalah X per 17,4. Nah, cos dari 43 derajat adalah, kita cari langsung, kita mode AC, yaitu matikan mode shift-nya. Cos di cos 43 adalah 0,731 ya. Berarti 0,731. Berarti kita mendapatkan X-nya yaitu 0,731 per 17,4. Berarti 17,4 dikali, biar muat di sini aja teman-teman, di sini sempit. 17,4 dikali 0,731 adalah, langsung cari 17,4 dikali 0,731, 0,731, hasilnya 12,71 atau bisa dibilang 12,7 aja. Nah, ini kita sudah menemukan X dan Y-nya. Berarti kita mencari tannya yaitu per X per Y ya teman-teman, atau bisa dibilang sisi depan per sisi samping ya, sisi depan per samping. Sisi depannya tadi Y, yaitu di berapa tadi teman-teman? Di 11,84 per 12,7.
Oke teman-teman, di sini saya akan menentukan apakah yang saya cari tadi benar apa salah. Nah, saya tadi mendapatkan atau kita tadi sudah ditentukan di soal, yaitu sisi kemiringannya di 17,4 cm dan sudut kemiringannya di 43 derajat. Nah, yang saya dapatkan tadi di nilai X atau di alasnya itu di 12,7 dan nilai Y-nya di 11,84. Nah, langsung aja kita eksekusi di sini teman-teman. Kita menggunakan ini ya, matikan dulu. Nah, tadi kan saya mendapatkan di sisi kemiringannya itu atau bukan saya menemukan atau ditentukan di itu 17,4. Nah, baru sudut kemiringannya di 43. Enter. Nah, yang saya dapatkan tadi di alasnya itu 12,7. Berarti kita aktifkan ini biar tidak melenceng di 12,7. Sorry, 12,7. Enter. Nah, di nilai Y-nya di 11,84. 11,84. Enter. Nah, kita sudah selesai. Kita tinggal mengukur apakah benar yang pertama di alasnya. Nah, benar ya teman-teman, saya mendapatkannya. Dan di kemiringannya, sisi kemiringannya, sorry, kita matikan dulu ini biar dia hasilnya maksimal 17,4 ya teman-teman. 17,4. Nah, lanjut di ketinggiannya di 11,84. Nah, baru kita menentukan sudutnya 43 tadi ya teman-teman. Nah, benar ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini kita disuruh untuk lanjut kita nomor 2, yaitu disuruh kita untuk mencari panjang dari X dan Y. Nah, yang pertama sekali kita lakukan itu yaitu kita mencari nilai X dan Y-nya itu menggunakan cos di 37 derajat. Berarti cos 37 derajat. Nah, cos dari 37 derajat ini adalah untuk mencari cos itu sisi samping per sisi miring. Sisi samping per sisi miring. Nah, berarti cos 37 sama dengan samping dari 37 ini adalah 110 teman-teman ya. 110 per Y. 110 per Y. Nah, berarti cos 37 derajat 117. Berarti kita disuruh untuk mencari cosnya dari 37. Kita cari cos dari 37 yaitu cos 37. Nah, hasil dari cos 37 adalah 0,798. Berarti 110 per 0798. 0798. Nah, ini teman-teman, dari ini kita membagikan, berarti 110 dibagi 0,798. Dari hasil ini, yang pertama ya teman-teman, kita membaginya yaitu 110 dibagi 798 yaitu 137,8. Berarti kita mendapatkan 137,8 ya. Ini untuk kita tulis ini ya teman-teman biar nggak lupa, yaitu Y-nya 137,8. Oke, kita sudah menemukan nilai X-nya. Nilai Y-nya atau kemiringannya. Lanjut di X-nya. Ya, lanjut ke X-nya. Nah, untuk mencari X ini teman-teman, kita menggunakan rumus tan. Ya teman-teman, tan. Yaitu seperti yang pertama tadi, untuk mencari tan itu depan per sisi samping. Depan per samping.
Sorry, ini 37. Nah, untuk mencari depannya adalah 30, depan dari 37 ini adalah X per 110. Berarti tan 37 adalah, kita cari tan 37 yaitu 0,753 ya, 0,753 per 110. Berarti tan 37 adalah, nah 0,753 per 110 ini teman-teman, kita kalikan ya, kita kalikan 0,753 dikali 110, kita kalikan 0,753 dikali 110, hasilnya 82,83. Berarti X nya 82,83. Oke, lanjut di. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan menentukan di nomor 2 yang sudah ditentukan tadi, yaitu alasnya di 110 FT dan sudut kemiringannya di 37 derajat. Nah, saya mendapatkan di sisi X atau di ketinggiannya di 82,83 dan sisi kemiringannya atau di Y-nya 137,8. Langsung saja kita kerjakan. Yang pertama sekali kita kerjakan itu yang sudah ditentukan dulu, yaitu di alasnya di 110 FT tab. Nah, diperbesar. Lalu X nya di 82,83 enter. Lalu sisi kemiringannya di 137,8, yaitu sudutnya di 37 derajat. Kita matikan ininya. 137,8 tab di 37 derajat. Oke, kita menentukan, sudah selesai, namun kita belum mengukur apakah benar apakah salah. Langsung saja. (137,8) benar. X nya di 82,83 benar. Dan itu namanya teman-teman, di alasnya 110 benar. Dan terakhir di sudutnya, saya di sudutnya di 37 ya teman-teman. Nah, kita sudah menentukan, berarti jawabannya benar. Lanjut ke nomor 3. Teman-teman, kita lanjut soal nomor 3, yaitu carilah besar sudut A pada gambar berikut. Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, alasnya di 2,6 dan tingginya di 3,2. Lalu di sini kita disuruh untuk mencari sudut A-nya, yaitu menggunakan sisi depan per sisi samping, yaitu menggunakan rumus menggunakan tan. Tan A sama dengan, yaitu sisi di 3,2 per 2,6. Nah, 3,2 dan 2,6 ini kita bagikan, yaitu 3,2 dibagi 2,6. Hasilnya 1,23. Nah, kita mencari tan minus 1 dari 1,23 ya. Dengan cara kita mengaktifkan kalkulator saintifik kita di mode shift. Kita mencari tan di 1,23 yaitu 50,8. Nah, 50,8 ini
atau bisa kita genapkan di 51 derajat. Berarti sisi sudut kemiringan dari gambar ini adalah 51 derajat. Oke, kita baik teman-teman, kita di sini melanjut di nomor 3, yaitu sudah ditentukan, yaitu alasnya di 2,6 dan ketinggiannya di 3,2. Kita disuruh untuk mencari sudut A-nya, yaitu saya mendapatkan sudut A-nya itu di 51 derajat. Nah, langsung saja yang pertama kita kerjakan itu yaitu di alasnya, yaitu di 2,6. Kita mengaktifkan ini supaya tidak melenceng di 2,6. 2,6 dan ketinggiannya di 3,2. Bentar. Dan ini sudah belum ditentukan, namun sudutnya sudah saya dapat di 51. Langsung saja tap aja ke 51 derajat, enter. Nah, berarti kita tinggal mengukur sudutnya. Oh, kita menentukan ininya dulu ya teman-teman, biar supaya teman-teman percaya ya. Di 2,6 dan di 3,2. Nah, yang paling penting yaitu sudutnya. Langsung saja kita ukur sudutnya di sudut A, yaitu 51. Nah, sudutnya 51 ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Oke, lanjut ke nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4, yaitu carilah sudut A pada gambar segitiga berikut. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini sudah ditentukan sisi kemiringannya 15,1 meter dan di sini alasnya atau 7,1 meter. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari sudut A-nya. Langsung saja kita eksekusi teman-teman. Kita menggunakan cos. Karena cos A. Cos A ini sama dengan sisi samping per sisi miring. Agak macet. Samping per miring. Nah, berarti cos A sama dengan sampingnya adalah 7 dan sisi miringnya 15. Berarti 7,1 meter per 15,1 meter. Keduanya ini teman-teman, kita bagi menggunakan kalkulator kita. Oke. Berarti 7,1 dibagi 15,1 yaitu 0,47. Kita sudah mendapatkan di 0,47. Nah, yang perlu kita ingat teman-teman, saya lupa. Untuk mencari ini kita menggunakan di cos -1 dari 0,47. Langsung kita eksekusi, aktifkan ke mode shift. Cos ya, kita menggunakan cos dari 0,47 yaitu 61,9. Kita sudah menjumpai sudutnya di 61,9. Kita genapkan menjadi 62 derajat. Berarti sudutnya adalah 62 derajat. Lanjut. Oke teman-teman, di sini kita akan menentukan nomor 4, yaitu disuruh kita untuk mencari sudut A-nya. Nah, di sini sisi kemiringannya sudah ditentukan yaitu 15,1 dan alasnya sudah ditentukan juga di 7,1. Nah, langsung saja kita kerjakan yang sudah ditentukan dulu. Kita matikan ini karena kita mau ngambil kemiringan. Nah, di sini panjangnya di 15,1. Nah, kita tap di sudutnya, yaitu yang saya dapatkan di 62 derajat. Berarti 62, enter. Nah, di sini ditentukan di alasnya itu 7,1. Kita buat ini biar nggak melenceng di 7,1, enter. Nah, untuk ketinggiannya tidak ditentukan, namun
taruh aja, langsung saja kita paskan supaya tidak melenceng. Nah, langsung saja kita masuk ke mode pengukuran. Yang pertama sekali kita ukur itu ya yang sudah tentukan, biar teman-teman percaya atas yang saya kerjakan ini di 15,1 ya teman-teman. Nah, benar. Lalu untuk alasnya tadi di 7,1. Benar. Nah, yang terakhir itu yang disuruh kita tentukan itu sebenarnya sudutnya. Yaitu kita mencari sudutnya yang saya dapat di 62 derajat. Nah, benar ya teman-teman. Berarti kita lanjut di soal nomor yang kelima. Oke, kita lanjut di soal nomor yang kelima, yaitu teman-teman, kita di sini sudah ditentukan R-nya sama dengan 14 ohm. Agak macet, sorry. Di sini R-nya sama dengan 14 ohm. Dan di sini X-nya sudah tentukan, yaitu 14 ohm. Kita disuruh untuk menentukan nilai X dan sudutnya. Nah, yang pertama sekali kita lakukan itu yaitu mencari nilai Z-nya, yaitu menggunakan 2 dikali 14 pangkat 2 ditambah 14 pangkat 2. Nah, dari ini kita mendapatkan 12 pangkat 2 ini, yaitu kita tinggal mengalihkan saja teman-teman. 14 dikali 14 yaitu 196, berarti ditambah 196. Kenapa 196? Karena 2 kali 14 pangkat 2 berarti 392. Kita mencari akar dari 392. Akar dari 392 itu adalah 19,7. Namun kita genapkan menjadi 19. Oke, kita cari aja langsung sini akarnya biar teman-teman percaya. Akar dari 392. Iya kan? 392 kan? Akar dari sabar. Lalu 392 19,7, namun kita genapkan menjadi 19,8. Nah, kita sudah menemukan nilai Z-nya yaitu 19,8. Di sini kita sekarang menentukan sudut fasenya, yaitu dengan cara kita membagikan R dan X. Berarti fasenya 14 per 14 sama dengan 1. Nah, 1 ini teman-teman dalam rumus trigonometri dasar ini sama dengan 45 derajat. Oke, lanjut kita. Baik teman-teman, di sini kita akan menentukan nomor 5, yaitu soalnya kita sudah disuruh untuk mencari nilai Z-nya atau kemiringannya dan sudut fasenya. Nah, di sini sudah ditentukan alasnya 14 dan ketinggiannya 14. Langsung saja kita kerjakan yang sudah ditentukan dulu, yaitu alasnya di 14 ohm. 14 ohm. Dan ketinggiannya juga di 14 ohm. Ini adalah yang sudah ditentukan. Namun kita di sini disuruh untuk mencari sisi kemiringannya dan sudutnya. Saya mendapat sisi kemiringannya di 45 derajat. Untuk sisi kemiringannya di 19,8 dan untuk sudutnya di 45. Enter. Oke, langsung saja kita ukur bagian yang mau diukur, yaitu untuk ini 14 dan ini juga 14 ya. Ini 14 dan untuk ini di 19,8. Nah, yang terakhir yaitu sudutnya, saya mendapatkannya tadi di 45. Benar ya teman-teman. Berarti kita lanjut di soal nomor yang ke-6. Soalnya, jika R sama dengan 20 ohm dan sudut fasanya adalah 38 derajat, tentukan nilai X dan nilai R-nya. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui, kita menggunakan mencari nilai R-nya terlebih dahulu dengan menggunakan 2 cos
sebetulnya sedikit macet. 2 cos ini sudut apa tadi namanya, saya lupa. Itu menggunakan 20 cosnya ini kita kalikan di cos 20 nya ini kita kalikan dengan cos 38 ya. 20 nya ini kita kalikan sama cosnya dari 38 deta ya, 38. Nah, kita mencarinya dulu. Kita cari cosnya, cos dari 38 yaitu 0,78 ya, 0,788. Berarti di sini 20 dikali 0,788. Nah, hasil dari 20 kita kalikan aja langsung. 20 dikali 0,788 ya, yaitu 15,76 atau kita genapkan menjadi 15,8 ya. 15,8. Lalu kita di sini disuruh untuk mencari XL-nya. Berarti ini kita tadi sudah kita di sini untuk mencari XL-nya, yaitu menggunakan sama seperti yang pertama tadi, yaitu 2 sin ya, sama seperti yang ini. 2 sin sama dengan deta sama dengan 20 dikali sin dari 38 ini. Langsung saja kita cari ya sin dari 38 yaitu 0,61 ya, 0,615 0,615. Berarti 20 dikali 0,615 ya, kita kalikan langsung. 20 dikali 0,615 adalah 12,3. Berarti kita sudah menemukan ya 12,3 ohm, dan ini juga ohm. Oke. Saya sudah mendapatkan nilai R-nya atau alasnya di 15,8 dan X-nya atau ketinggiannya di 12,3. Nah, yang pertama itu yang sudah ditentukan, yaitu nilai Z-nya atau kemiringannya di 20 ohm dan sudutnya di 38. Langsung saja kita kerjakan. Saya mendapatkan alasnya atau R-nya di 15,8. Aktifkan ini biar nggak melenceng. Di 15,8. Enter. Dan saya mendapatkan nilai XL-nya di 12,3 ohm. 12,3 ohm. Nah, di sini ditentukan untuk kemiringannya di 20 ohm dan sudutnya di 38 derajat. Matikan ini biar di 20, tap di 38 derajat. Baik, kita sudah selesai. Langsung di sini kita mengukurnya apakah pas atau salah. Yang pertama kita mengukur ini di R-nya di 15,8 yang seperti yang saya dapat tadi untuk nilai R-nya, dan untuk ini di 12,3, dan ini untuk yang ditentukan tadi di 20. Nah, di sudutnya tadi ditentukan di 38 derajat. Di 38. Nah, oke, baik, kita lanjut di nomor soal yang terakhir, yaitu di nomor 7. Kita lanjut yang terakhir, yaitu di sini sudah ditentukan R-nya sama dengan 8,5 ohm dan Z-nya 12, ohm. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari nilai XL-nya dan sudut fasenya, yaitu di sini untuk mencari XL sama dengan Z pangkat 2 dikurang R pangkat 2, yaitu menggunakan akar.
ya. Nah, langsung saja kita mencarinya, yaitu kalau misalnya di sini muat nggak ya? Muat kayaknya. Oke, berarti Z-nya itu ada di 12 pangkat 2 dan 8 pangkat 8,5 pangkat 2. Biar jelas kita tulis saja ya. 12, pangkat 2 dikurang 8,5 pangkat 2. Nah, berarti 12 dikali 12 sama dengan 144 ya. 144 dikurang ya, kita mencari 8,5 kali 8,5 yaitu di 72,25. 72,25. Nah, ini kita kurang ya. 144 dikurang 72,5. 72,25 yaitu 71,75 atau bisa digenapkan menjadi ya 71,75. Nah, 71,75 ini kita akarkan ya. Akar 71,75 di 8,47 ya. Bisa teman-teman lihat di 8,47. Berarti hasilnya 8,47. Oke, sekarang kita mencari sudut fasenya dengan cara kita membaginya. Ya. Berarti cos beta sama dengan 8,5 dibagi 12 ohm ya. Berarti kita mencarinya ya, langsung di 8,5 jelas 8,5 dibagi 12 sama dengan 0,71 ya. 0,70 namun kita genapkan menjadi 0,71. 0,71. Nah, 0,71 ini kita genapkan di, kalau misalnya dia sama yang seperti saya jelaskan tadi, dia ke 45 derajat. Oke teman-teman, di sini kita akan menentukan kebenaran nomor 7, yaitu sudah ditentukan R-nya 8,5 dan Z-nya di 12 ohm. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari akselnya atau ketinggiannya dan sudut fasenya. Langsung saja kita mengerjakan. Yang pertama sekali kita kerjakan itu yaitu kita sudah ditentukan nilai sudutnya di 8,5. Di sudut di alasnya. Kita aktifkan ini biar nggak melenceng. Yaitu di 8,5. Enter. Lanjut di ketinggian saya mendapatkan di 8,47. 8,47. Enter. Nah, yang sudah ditentukan kemiringannya itu di 12 ohm dan sudutnya itu di 45. Lanjut. Kita matikan ini biar nggak terganggu, yaitu di 12 tab sudutnya saya dapat di 45. Enter. Oke, masuk ke pengukuran. Untuk R-nya tadi sudah ditentukan di 8,5. Dan untuk X-nya saya mendapatkan di 8,47 ya. Untuk kemiringannya sudah ditentukan yaitu di 12 ohm. Sedikit apa ini teman-teman, sedikit
12 ohm. Oke. Lanjut untuk sudutnya. Tadi saya mendapatkan di 45. Benar ya teman-teman? Berarti cukup sekian dari hasil pengerjaan saya. Mau kalau ada salah atau kurang jelas, saya mau minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.